Ya, segera kita mulai ya. Lanjutkan kuliah hari ini ya, ketika profesi akuntan. Ya. Setelah sebelumnya off dulu ya, sakit minggu lalu saya lanjutkan ke hari ini. Ya. Kita hari ini terutama membahas dulu, pernah ada saya minta Anda sekalian menjawab kasus, kalau nggak salah kasus S hardware ya. Sorry, S manufacturing ya. Eh, kita akan bahas yang sudah pernah kalian kerjakan itu ya, kasus itu, dan berusaha menjawabnya memakai metode yang terakhir kita pelajari, yaitu giving voice to value ya. Kalau dulu kita memakai eh, apa namanya, pakai metode yang terintegrasi ya. Eh, nah, sekarang kita coba rangkai ini ke IFF ya. Eh, saya sharing ya. Beberapa minggu yang lalu saya minta Anda mengerjakan tugas yang ini ya. Ada 24 orang sudah mengumpul, yaitu di beberapa minggu yang lalu ya, mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etis ya, kasus diskusi case manufacturing ya. Waktu itu diminta berdasarkan kasus ini apa yang Anda lakukan jika Anda berada pada posisi si tokoh yang kita pelajari itu. Nah, sekarang kita coba bahas ya yang kasus ini. Kemudian kita coba bingkai lagi menurut GFF seperti apa ya. Oke, mana tadi itunya ya, kasusnya. Saya buka dulu ya. Nah, ini kasusnya ya. S Manufacturing ya, saya uraikan dulu kasusnya ya. Jadi perusahaan ini, S Manufacturing ini adalah perusahaan swasta ya. Ah, ada 3 orang pemegang saham perusahaan ini ya. Salah satunya Jack Jones ini mengelola, sekaligus pemilik ya, mengelola bisnis itu, eh, dan juga bertanggung jawab untuk laporan keuangannya. Sedangkan 2 orang lainnya, Smith and William, itu juga terlibat. Dia bertanggung jawab untuk penjualan dan pemasaran. Nah, setiap pemilik memiliki sepertiga dari bisnis, jadi bagi 3 ya. Nah, si Jones ini baru-baru ini mempekerjakan salah satu anaknya, putranya, Paul, untuk mengelola kantor. Paul ini memiliki pengalaman manajerial yang terbatas, tetapi ayahnya berharap Paul akan mengambil alih perusahaan itu pada tahun ke depan begitu dia pensiun. Dan ini kesempatan bagi anaknya untuk belajar. Jadi sengaja dimagangkan di situ supaya dia belajar di perusahaan itu. Nah, si Paul ini, si anak ini diberikan kendali penuh atas penggajian. Dia juga menyetujui pengeluaran, menandatangani cek, kemudian rekonsiliasi akun kas buku besar dengan saldo rekening bank. Ya. Sebelumnya, seorang karyawan yang bertugas sebagai pemegang buku adalah satu-satunya karyawan dengan wewenang tersebut. Namun pemegang saham itu baru-baru ini berhenti, pemegang buku karyawan itu baru-baru ini berhenti, dan si anak tadi eh, menggantikannya ya, si Paul tadi. Si ayahnya meminta Paul itu untuk mempekerjakan seseorang segera mungkin untuk membantu dalam bidang ini dan fungsi akuntansi tersebut. Nah, dia mengambil 1 orang lagi namanya Larry Davis. Larry berdasarkan rekomendasi dari seorang temannya ya. Larry ini masih baru ya, tidak punya pengalaman, tapi dia baru lulus dari jurusan akuntansi dan baru juga dapat ujian CPA. Nah, di kasus ini tanggal 21 Maret, 1 tahun setelah mempekerjakan Davis, jadi setahun sudah bekerja, ya, Paul setelah memeriksa diri ke dokter, dia perlu operasi, katanya. Jadi perlu cuti untuk 3 minggu untuk operasi. Jadi 3 minggu tidak di tempat, si Davis ini yang akan menangani pekerjaan dia. Menyetujui voucher pembayaran, menyerahkannya kepada ayahnya selama periode 3 minggu itu. Kemudian si Paul sudah membicarakan dengan ayahnya dan sepakat bahwa Davis bisa memikul tanggung jawab tambahan tersebut.
Tapi tidak ada pembicaraan hal ini mengenai dengan dua orang lainnya, dua orang pemilik lainnya. Kemudian di tanggal 4 April ya, ada rekening koran masuk ya. Rekening koran kan biasanya awal bulan ya, setelah tutup tutup bulan ya, di awal bulan depan dikirim surat apa rekening korannya itu ya. Paul tidak memberitahu Davis untuk merekonsiliasi rekening bank itu ya, tapi karena sudah bagian pekerjaannya dia mengerjakannya juga ya. Eh, Dia cek ke rekening bulan Maretnya, kemudian mencoba melacak pembayaran ke vendor yang telah menagih pembayar faktur yang menurut Davis telah dibayar. Jadi sebenarnya dia nggak disuruh sebenarnya memeriksa rekonsiliasi bank ini, cuman dia penasaran aja gitu ya. Dia melihat ada 5 pembayaran terpisah ya, kepada Paul masing-masing 2.000 selama bulan Maret. 2.000 kali 5, 10.000 ya. Kemudian dia curiga bahwa gaji Paul adalah 3.950. Tapi kenapa kok ditransfernya lebih? Kemudian cek itu memang muncul ada di rekening koran. Ya. Rasa penasaran, Davis memutuskan untuk melacak cek yang dibayarkan kepada Paul ke jurnal pengeluaran kas. Dia mencari dokumentasi pendukung tapi tidak ada. Ya. Kemudian dia memperhatikan bahwa ada 5 cek dikodekan ke akun berbeda termasuk ke persediaan, ke perjalanan, ke biaya kantor, dan biaya lain-lain. Dia kemudian memeriksa rekening koran bank untuk bulan Januari, Februari, dan menemukan ada juga 5 pembayaran terpisah setiap bulannya, masing-masing 2.000. Nah, jadi dia berusaha, ya dengan kata lain ya ada duit keluar dengan berbagai macam akun, ya, tapi bayarnya ke dia juga, ke si Paul tadi. Ya. Tapi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dia cukup yakin bahwa tidak ada pembayaran bisnis, tidak ada pembenaran bisnis atau justifikasi bisnis untuk pembayaran selama 3 bulan itu total 30.000. Ya. Dan dia khawatir jika pola yang sama terus berlanjut selama 3 bulan berikutnya, maka total pembayaran 60.000 kepada Paul ini kan 6 bulan ya, mungkin akan mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari bank sebesar 100.000 untuk modal kerja. Jika Anda berada pada posisi si Larry ini, apa yang Anda lakukan? Gunakan model pengambilan keputusan etis integrasi untuk menyusun tanggapan Anda. Kemarin kan sudah belajar ya, model pengambilan keputusan etis dan integrasi. Ya, ada berbagai langkahnya. Nih saya coba buka lagi ya. Itu waktu kita membahas mengenai uh, pengambilan keputusan etis. Ya. Saya ingatkan sebentar ya. Nah ini ya. Berarti langkah kita mengidentifikasi isu-isu etisnya, kemudian mengidentifikasi tindakannya, evaluasi tindakan alternatif, kemudian merenungkan intensitasnya, kemudian mengambil tindakan. Apa kira-kira yang akan kita ambil? Ya. Nah, coba kita susun langkahnya seperti apa berdasarkan itu. Kemudian terakhir kita harus juga nanti kita framing lagi ya, nanti kita diskusikan dan nanti Anda coba merangkainya untuk dapat dijawab ya. Ada pertanyaan lanjutan yang Anda harus jawab nanti dari hasil diskusi kita hari ini ya. Oke, saya coba minta Anda yang sudah menjawab untuk menerangkan jawabannya ya. Jadi saya coba lihat jawaban
Anda masing-masing diingat-ingat ya, ini jawabannya masing-masing kemarin kita coba diskusikan. Ini saya acak saja begitu muncul dari Google Classroom, saya acak ya. Ada orangnya, Siti Nurputiah. Ada, Pak. Ya. Ini ada menjawab ya, kamu ada menjawab kemarin, bisa dijelaskan nggak ini jawabannya? Kalau Anda berada pada posisi itu, apa yang dilakukan? Terutama harus dibuat langkah-langkahnya, ya langkah-langkahnya sesuai itu apa? Gimana? Tolong diterangkan jawabannya ini. Jadi yang hal saya lakukan ketika berada di posisi lari dapis, melakukan analisa terlebih dahulu kayak secara mendalam dan memahami situasi yang baik dan secara lebih hati-hati. Setelah dilakukan analisa, dapat didapatkan ada uang yang semestinya sudah lunas namun belum dibayarkan, tetapi di data pencatatan uang tersebut sudah dibayarkan. Lalu setelah dilakukan secara cross-check, ternyata tidak ada bukti yang dilampirkan pada data yang mana seharusnya hal itu dilampirkan untuk memudahkan jika adanya audit. Karena biasanya pada audit kan harus ngecek nih di mana bukti-bukti pembayarannya atau dengan perjanjian-perjanjiannya. Terus tuh Dalam dan kasus ini sudah nyata-nyata ya, ada ada penyelewengan gitu loh. Jadi sebenarnya tidak perlu di ini lagi ya. Kalau audit ini kebetulan belum diaudit, kan baru kejadiannya baru baru 3 bulan, belum akhir tahun ya. Nah, dalam kasus ini kan si Larry-nya ini menemukan dia sendiri melihatnya itu. Kalau kalau dibilang apa tadi dibilang mencoba meneliti secara detail, dia sudah melakukan itu ya. Dia sudah melakukan itu dan sudah mengecek ke rekening koran, mengecek kecaan bukti pembayarannya ya, tapi tidak ada dokumen pendukungnya. Kalau sudah dicek ke rekening koran di bank, berarti sudah memang terjadinya uang itu sudah dikeluarkan ya. Itu jadi tidak perlu sebenarnya meneliti, semuanya sudah di kasus itu sudah jelas semua buktinya. Nah sekarang yang ditanyakan, terus mau apa kita setelah ini? Nah gitu kan. Sekarang kita identifikasi deh alternatifnya ya. Alternatifnya yang pertama apa menurut kita ya? Yang kita bisa lakukan apa alternatifnya? Satu, mungkin menanyakan atau meng-cross-check ke itu Pak, ke atasan mungkin apakah dia melakukan penarikannya. nggak tahu atasannya dia karena yang melakukan semua dia sendiri. Nah, kalau ditanya atasan dia nggak tahu. Alternatif pertama apa? Kita diam saja, ya nggak? Setuju nggak? Enggak. Kita coba sekarang langkah pertama kita mencari eh, apa kalau berdasarkan ini saya coba memperinci saja ya. Em, Coba kalau menurut langkahnya kan pertama kita identifikasi isunya. Menurut kamu ini salah nggak Salah yang Pak, dilakukan Hari? Salah ya. Karena apa? Karena dia melakukan, penyelewengan dana Pak. ya betul ya. Jadi identifikasi dulu ya. Ini kita sensitif dulu terhadap masalahnya. Kita sudah menemukan di masalah. Karena uang itu dibayarkan ke dia. Orang kan kalau bayar itu ke orang luar ya, ke supplier kah, kemana kah ya. Dan ada alasannya, misalnya kita bayar bahan baku, bayar beli alat ya, atau bayar gaji karyawan ya kan, semua ada supportingnya kan. Ini nggak ada apa-apa dan itu dibayarkan ke dirinya sendiri. Kita patut curiga memang ada penyelewengan. Ya. Itu sudah isu yang utama.
Oke, itu sudah satu cukup ya. Tuh, ya. Makasih Nur Kiptiah ya. Selanjutkan ke yang lain. Nanti kita diskusi lagi itu. Selanjutnya kita identifikasi isunya ya. Pertama memang sudah terjadi isu penyelewengan aset. Kita ingat kemarin kalau kecurangan itu ada 3 macam ya. Kecurangan itu ada yang menyalahgunakan aset, asset misappropriation. Ini adalah salah satu contohnya ya. Penyelewengan, pencurian uang, penggunaan pencurian aset perusahaan itu adalah penyalahgunaan, disalahgunakan ya. Kalau kedua itu adalah korupsi. Korupsi itu beda dengan penyelewengan ya. Korupsi menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak mesti harus menggunakan aset perusahaan ya. Menerima suap atau sogok itu adalah korupsi ya. Dia menyalahgunakan kekuasaan dia untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Tidak mesti terlibat dengan aset perusahaan. Jadi kalau kita mengatakan yang mencuri seperti tadi, Paul tadi itu bukan korupsi, itu menyalahgunakan aset namanya. Ketiga itu adalah kecurangan terkait dengan laporan keuangan ya. Laporan keuangannya dipalsukan, dimanipulasi itu dan itu. Ketiga. Jadi kategori termasuk dengan penyalahgunaan aset, asset misappropriation. Oke, Risma Maulida ada di sini. Risma, apakah selain kita isu lain, adakah lagi di sini selain si Paul tadi melakukan fraud atau kecurangan? Ada isu lain lagi nggak selain itu? Saya lewati Risna. Nurlaili Munawar. Ada Nurlaili? Dari Anita Ningrum. Ini sekaligus saya absen ya, nggak ada orang tadi. Dwi Putri Ramadhani. Iya, Pak. Ya. Di langkah pertama di sensitivitas etis, adakah hal lain lagi yang menjadi isu di situ? Ini jawabannya nggak sesuai langkah kita ya. Langkah pertama tadi identifikasi isunya ya. Iya. Langkah kedua itu identifikasi alternatif. Oke, di sini ada identifikasi isu ya. Apa di sini tolong di nomor 2 ini dijelaskan sama Dani. Iya, Pak. Yang Kalau nomor 2 terutama ya ini. kalau saya diidentifikasi masalah itu yaitu masalah etis yang muncul adalah adanya transaksi yang mencurigakan dalam pembayaran kepada Paul Jones. Terdapat 5 pembayaran berulang sebesar $2.000 per bulan kepadanya yang mungkin tidak memiliki pembenaran bisnis yang jelas. Pembayaran yang dilakukan Paul tidak konsisten dengan gaji dan tugasnya. Betul. Yang ketiga, menyadari bahwa kebiasaan ini dapat berdampak negatif pada keuangan perusahaan di mata pihak luar. Oke. Tadi masalah yang pertama sudah ya, tadi itu bahwa memang terjadi penyalahgunaan aset. Kedua, pembayaran itu tidak sesuai ya, tidak konsisten dengan Ya. gaji dan tugasnya, betul ya. Gajinya cuma berapa itu, kalau itu toh dibayarkan buat gajinya itu lebih besar dari gajinya. Kenapa sampai 10.000 sebulan, ya kan? Padahal dia cuma 3.900 saja, ya 4.000 lah gitu ya. 2,5 kali lipat dari yang seharusnya. Dan begitu diperiksa, ternyata itu untuk pembayaran yang lain-lain yang tidak ada buktinya. Nah, kita waspadai. Dan si Paul tadi berpikir juga kalau tiap bulan 10.000 kali 6 bulan sudah 60.000. Nah ini kan dampaknya buruk ya. Padahal perusahaan perlu uang.
Bahkan perusahaan mau pinjam uang di bank 100.000 untuk ongkos modal kerja, ya. Malah diambil sama dia uangnya, ya kan, dicuri sama dia. Jelas merugikan perusahaan, ya kan. Perusahaan Iya. sedang perlunya uang, tapi dia mengambil. Oke, ini sudah betul ini ya. Identifikasi masalahnya. Berarti kita sudah bisa melokalisir bahwa masalah ini punya efek buruk. Ya. Bagaimana kalau kasusnya itu ringan saja, ya, efeknya mungkin nggak terlalu besar, ya, itu kan berhubungan dengan nanti intensitas, ya, nanti dibahas intensitas. Itu kita sudah paham sekarang skalanya itu seperti apa. Ini cukup besar, ya, cukup besar. Kalau ini diteruskan akan berefek buruk. Oke, itu isunya. Ya. Ada isu lain lagi? Mungkin selain yang sudah di 3 yang di ini. Wina Ispadini sama Sari ada? Wina? Tidak ada. Rizaldi Ahmad Ramadan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, ada Rizaldi? Hadir, Pak. Hadir. Ya, apa hal lain lagi yang ditemukan di sini? Ya, tadi Yang isu dulu, kita membahas isu dulu. kalau hasil ulun pribadi itu yang ditemukannya tuh memang ada keganjilan Bang Pak pada inya pembayaran tuh Pak, mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan Tadi sudah dibahas itu, ya. Ada ya hal lain lagi nggak selain yang ini, yang sudah 3 hal tadi? menurut ulun sih Pak itu aja sih Pak yang ulun tangkap dari sepenangkap ulun gitu Pak. Hmm. Iya Pak. Dari sudut pandang sistem akuntansi misalnya, ya, sistem informasi akuntansi, ada yang salah nggak dengan kejadian apa? Dari sudut pandang sistem akuntansi ada Yang salah. ayo siapalah Kenapa dia sampai bisa melakukan, kan sebabnya tahu kan? mungkin sejujurnya Pak itu apalah balik ke dirinya seorang Bang Pak amunnya kenapa ini bisa Ya, melakukan balik tersebut dirinya seorang kan kalau tergantung dari kondisi pekerjaannya kan. Nah, yang saya tanyakan, ya kondisi pekerjaannya itu seperti apa di sini? Maksudnya itu mengatur kerjanya kah atau pengaturannya kah? Ada yang kurang nggak di sini? kalau Kalau kita, dilihat tuh dari segi peraturan tentang eh, pembagian anunya tuh Bang Pak karena inya tuh karena sementang yang si Paul tadi ini merasa kadang yang mengawasi Pak. Jadi inya tuh kayak menyelewengkan peraturan gitu nah Pak. Yang misalkan inya harusnya gajinya dapat segini, tapi karena memang tidak dipantau oleh ya siapapun itu apa itu dan maksudnya? pada saat Itu menyalahi apa itu? menyalahi apa ya, kode etik. Kalau kita belajar sistem pengendalian internal, pengendalian internal itu ada syaratnya satu, paling bagus tuh. Ini nggak akan terjadi kalau dia punya sistem pengendalian internal yang baik. Apa yuk? Harus ada perangkapan, apa, tidak ada, boleh ada perangkapan tugas, ya. Dia kan rangkap semua, dia mencatat, dia merekonsiliasi, dia mengeluarkan uang, Rangkap jabatan. Ya. ya, semua dirangkap jadi satu, ya bisa aja dilakukan, ya kan? Jadi di perusahaan ini sebenarnya tidak ada sistem pengendalian internal yang baik dalam hal organisasi, yaitu harus ada pemisahan tugas, ya. Kalau dalam sistem akuntansi, 3 hal tidak boleh digabung. Orang yang mencatat, orang yang memegang uang, dan orang yang menyetujui atau otorisasi tidak boleh dirangkap oleh satu orang. Kalau semua ini tugas tiga-tiganya dirangkap, ya seperti ini. Dia yang catat, dia yang ambil uangnya, dia yang pegang uangnya, dia akhirnya manipulasi semuanya itu. Jadi isu ini berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal pada perusahaan tersebut sehingga dia mudah melakukan itu. Kalau tergantung orangnya, ya enggak juga, ya. Kalau orangnya, ya memang kalau orangnya baik, setia, jujur, ya
Walaupun dia menangkap, dia mungkin nggak akan melakukan, bisa ya tergantung orangnya. Cuman ya semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya tergoda, ya bisa saja dia melakukan, ya kan? Karena tadi itu ada kesempatan, ya. Itu kan kesempatan. Kalau sistemnya lemah, itu ada kesempatan buat dia. Ini memang bisa dimaklumi karena perusahaan ini perusahaan kecil, ya kadang-kadang perusahaan kecil itu tidak bisa memisah-misahkan tugas, dirangkap saja, tapi dia harus berdasarkan kepercayaan, apalagi anaknya sendiri kan gitu. Oke, gitu ya, Rizaldi. Ya. Iya Pak, makasih Pak atas Nah, jadi itu penjelasannya. isunya ya. Eh, berarti ada kelemahan di dalam sistem pengendalian internalnya. Ya karena yang mengerjakan ini anaknya itu mungkin ada semacam kepercayaan pribadi ya, cuman ternyata disalahgunakan sama si anak ini. Itu ya, itu berarti dari sisi langkahnya tadi kan sisi isu sensitifnya ya, isu etisnya. Itu profesional juga ya. Dari segi profesional si Paul tadi ya bagaimana ya? Paul tadi kan katanya dia seorang akuntan ya. Apa latar belakang dia sebagai akuntan berdasarkan kode etik yang sudah kita pelajari untuk menghadapi hal ini? Apa standar etika profesi yang bisa kita acu di sini? Harus seperti apa Paul bertindak? Kan kita harus mengacu ke standar profesional. Ya. Apa kira-kira standarnya di sini? Margareta Rosa, ada? Hadir, Pak. Hmm. Apa standar profesional yang harus diacu oleh si Paul ini begitu dia bertindak menemukan masalah ini? Kita kemarin mengenal ada 4 prinsip etika profesional. Ya. Apa yang bisa kita acu digunakan dalam kasus ini? Menurut saya standar etika profesional untuk Apa? Perlu kita acu lagi ya supaya lupa mengenai etika kemarin ya. ya Pak, Nah, ada 5 ya, sorry bukan 4, 5 ya. 5 standar etik. Integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan dan perilaku profesional. Yang mana menurut kamu prinsip yang harus diacu dalam kasus ini? Dari 5 ini. dari 5 standar yang standar etika profesional untuk akuntan itu Kak, Pak? Ya, yang Oh, tadi. em, Nah, ini ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional. Dari mana yang 5 ini yang ada hubungan dengan kasus ini? integritas moral, Pak. Yang Integritas integritas. apa? Tolong dibacakan sesuai dengan ini. Prinsip integritas, setiap praktisi harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat yang pertama, kesalahan yang material dan pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati. Yang ketiga, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Oke, bersikap tegas dan jujur. Berarti dalam kasus ini apa? Dia harus tegas dan jujur. Seperti apa jadinya? Jadi si Paul, si Larry tadi yang anak buah yang ditugaskan tadi harus tegas dan jujur, gitu kan? Ya, Margareta gitu kan? Ya, kalau dia Iya. bertindak tegas dan jujur dalam kasus ini seperti apa dia harusnya?
Seharusnya dia misalkan dia sudah mengetahui bahwa itu salah loh Pak, dia harus Jujur mengatakan ya sesuai jujur keadaan. mengatakan bahwa ada yang kurang tepat dengan transaksi yang terjadi dan jujur Ya, dengan apa yang sudah ia dapatkan. Jadi dia bisa tegas sehingga kesalahan itu tidak berlarut dan akhirnya tuh bakal merugikan perusahaan juga kayak gitu Pak. ya, oke. Jadi sudah jelas ya aturannya. Dia harus tegas dan jujur. Ungkapkanlah apa adanya bahwa terjadi penyimpangan. Itu standar sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Etika harus seperti itu. Ya, nah, betul harus seperti itu ya. Nah sekarang gimana kita melakukannya? Ya, yuk kita tegas dan jujur. Tapi segimana caranya ya kita bisa melakukan itu ya nanti sih Pak. Ya, makasih Margareta ya. Sama-sama Pak. Nah, ya jadi itu ya. Kalau kita mengacu ke ininya ya ke standar tadi ya ke identifikasi isu tadi sudah kita identifikasi ini adalah penyimpangan terus apa tadi si eh, ini akan punya efek buruk buat perusahaan kemudian ini melibatkan adanya kelemahan dalam perusahaan itu organisasi perusahaan dan kemudian ini di sisi lain dia harus mengacu juga pada kode etik bahwa si Larry tadi harus mengatakan tegas dan jujur. Terus siapa pemangku kepentingan dalam hal ini? Nah, kita harus juga cari tahu ya, pemangku kepentingan itu siapa pihak yang mungkin terdampak dengan kejadian ini. Apa yang akan terdampak ya. Oke, saya tanya berikutnya Renaya Fitri Sagita. Adakah? Renaya ada. Glenn Surya Putra ada. Aster Willis Elita Surya Aster ada. Anastasia Yolanda Hadir, Pak. ya. Oke, siapa pemangku kepentingan dalam hal ini? Maksudnya siapa yang terdampak oleh kejadian ini? Yang siapa itu yang tuh Pak? Yang dicurigai itu. Ya, yang Larry. 3 orang jelas ya. Larry. Jadi 3 orang itu pemiliknya ya. Joe Smith, William dan Jack Jones yang bapaknya si Paul tadi ya. 3 orang itu jelas terdampak ya. Karena mereka adalah pemilik ya. Iya, Pak. Nah, selain itu siapa lagi? Selain 3 orang pemilik. Yang berdampak tuh, Pak. Yang kena dampaknya. Perusahaannya juga Pak ya kena dampaknya. Pemilik Ya, perusahaannya 3 orang itu. Selain itu siapa? Larry. Ya, Larry si karyawannya tadi itu ya. Dia juga terdampak nanti. Ya. Kalau misalnya dia apa dampak buat si Larry? Dampak kalau dia berkata jujur kayak itu Pak. Ya. Kalau nya berkata jujur kan Larry ini kan di bawah yang dicurigai itu loh Iya. Pak. Mungkin kayak orang kan apa mungkin nggak percaya gitu nah. Jadi bisa dipecat kah? Mungkin. Iya Pak, dipecat karena orang-orang lebih percaya yang kayak karirnya lebih di atas Larry. Ya, terus pihak lain lagi tadi ada rencana pinjam uang di bank, katanya bank terdampak juga. Kalau bank mungkin nggak begitu terdampak Bang Pak. Nggak terdampak. Berdampak juga. Ya kalau Kan minjam ke bank. diambil terus terdampak kan? Kalau uang perusahaan berdampak. Ya, iya. nggak bisa bayar ke bank gimana? Iya. Nah, terdampak juga kan? Nah itu ya. Jadi
Masalahnya ternyata Iya. nggak sempurna ya. Ada pihak lain yang terdampak ya, bahkan sampai ke bank, itu kan udah urusannya gawat ya. Ya, Iya. itu ya. Oke, makasih. Iya, Nah, sama-sama, Pak. ya, jadi kita sudah identifikasi ya isunya ya, masalah etisnya tadi pertama adalah terjadi penyalahgunaan aset ya. Pemangku kepentingan siapa saja, 3 orang pemilik, si karyawan bersangkutan, si pelaku, dan bank. Oke, itu yang paling sedikit ya. Kemudian standar etika yang kita acuy adalah berkaitan dengan integritas. Nah, kita sudah tahu sekarang masalahnya seperti apa. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi alternatifnya apa saja. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa penalaran etis yang harus kita lakukan untuk melihat alternatifnya. Nah, sekarang kita identifikasi alternatifnya apa. Ya. Kalau dalam kasus si Larry ini, apakah yang akan dia dapat lakukan? Nah, sekarang kita coba sebutkan satu-satu identifikasi alternatifnya apa. Carmila, adakah? Belum saya sebut siapa ya. Jeremy, Rani Ananda, Herawan Faris Chandra, Siti Farida Istanto, Uzan Rahman, Misha Deborah. Ya, kira-kira alternatifnya apa saja, Misha? Yang kamu jawab tidak sesuai yang ditanya ya. Coba alternatifnya apa saja? Alternatif nomor 1 apa yang dapat dilakukan? Dari kasus yang itu yang dapat dilakukan. Ya, kenapa? Alternatifnya kurang jelas tadi. Kita bisa apa ya? Kita sudah tahu tadi masalahnya gimana. Sekarang kita coba identifikasi apa saja yang dapat kita lakukan. Kita daftarkan dulu, tidak pasti harus dipilih ya. Kita listkan dulu mana alternatif yang tersedia untuk kita lakukan. Alternatif paling gampang apa, Mesya? Alternatif paling gampang. Kalau kita takut, kita akan apa? Penyelidikan terlebih dahulu, Pak. Ya sudah, kita tadi penelitian sudah kita lakukan. Kalau kita sudah tahu, sekarang langkah berikutnya apa? Jadi kita di tahap identifikasi sudah kita selidiki, sudah tahu kita terjadi penyelewengan. Yang paling gampang deh, kalau menghadapi situasi sulit ini ada alternatifnya. Ya. Apa? Satu saya sebutkan. Apa alternatifnya? Audit eksternal mungkin, Pak. Ya itu kejauhan. Si Larry sendiri bisa Kejauhan apa? ya. Si Larry sendiri bisa apa gitu? Itu nanti urusan lain. Apa yang dia bisa lakukan? Dia sudah tahu terjadi seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Nomor 1. Ya, kita daftarkan dulu apa? Nanti kita timbang-timbang yang mana dari yang pilihan alternatif ini yang bisa kita lakukan, kan timbang-timbang dulu. Tidak melakukan apapun, diam saja, itu alternatif? Bisa sih, Pak. Iya, bisa. Tapi kan itu sudah jadi tugasnya si Larry kan, Pak, untuk bikin pembukuannya. Iya, tapi kalau kita nggak berani, bisa saja itu kita pertimbangkan. Ya. Jadi alternatif pertama, tidak melakukan apapun, diam saja. Nunggu si bosnya tadi masuk kerja lagi,
serahkan ke dia tugasnya dan kita tutup mulut gitu saja. Bisa saja kan seperti itu alternatif pertama, ya kan? Alternatif ini nggak boleh diabaikan, kita bisa lakukan kalau memang keadaannya sulit ya. Jadi alternatif pertama tidak melakukan apapun, kita tutup mulut, diam saja. Oke. Alternatif kedua apa? Lawannya diam saja? Tetap mengerjakan yang sudah ditugaskan. Iya, mengerjakan ditugaskan kan diam saja sama aja ya kan? Lawannya Oh diam iya, saja. bersuara Pak kalau itu salah. Ya, melapor gitu kan? Iya, melapor. Kita bersuara melapor ke atasan. Ya, Iya Pak. laporkan menemukan seperti ini, ya kan? Saya menemukan nih si Paul ternyata ada seperti ini, ya. Ini saya temukan seperti ini nggak cocok, pembayaran ada 10.000 selama 3 bulan, ya, 30.000. Laporkan, sudah selesai sana, ya. Terserah atasan ngambil keputusan. Ya, yang penting dia berkata jujur apa adanya. Ya. Alternatif kedua, ya kan? Oke, itu dulu ya. Makasih Nesa. Itu kan alternatif sebenarnya. Jadi kita harus dalam langkah kita harus identifikasi apa saja yang dapat kita lakukan. Diam saja bisa saja ya. Ada satu hal lagi yang selain diam saja yang orang tidak perlu harus repot-repot ya. Ada semester lalu ada yang menjawab pertanyaan lucu tapi itu masuk akal ya, jawaban lucu ya. Muhammad Nur Asmi. Ada? Ada Pak. Ada. Apa Iya Pak. selain kita diam saja, melapor, apa lagi? Melapor Kita melapor ini macam-macam, ada ke atasannya itu bisa ke Jack Jones, apa ke dua orang lainnya. Apa yang dapat kita? mungkin ke pertama kita kasih tahu dulu Pak kepada orang, mungkin kita beri arahan dulu atau apa itu? Orang yang melakukan gitu kah? Iya, orang yang melakukan. Kalau mungkin orang masih masih membangkang, mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Berwajib itu siapa? Polisi. Ya, polisi boleh Pak. Kan pihak ini ada macam-macam, ada atasan langsung, pemilik, pihak berwajibnya, atau orang luar, polisi, penegak hukum orang. Pertama kita ke atasan dulu. Misalkan atasannya tidak bisa menghandle ininya, langsung ke pemilik aja Pak. Terus kalau dari pemiliknya mengizinkan untuk lapor ke polisi, mungkin tindak lanjutnya yang berwajib aja Pak, biar si pelakunya ini lekas jera gitu sih Pak, kalau menurut saya. Ya, jadi melapor ke pemilik, ya. Tadi alternatif itu melapor ke atasan, ya atasannya kebetulan si bapaknya si pelaku. Kedua melapor ke pemilik, pemilik ini bisa dua orang lainnya yang tidak terlibat sebagai atasan langsung. Ketiga, kamu bilang bisa lapor ke penegak hukum di luar itu. Kemudian, apakah kalau misalnya si Larry ini nggak mau repot-repot, ini jawaban mahasiswa semester lalu. Saya berhenti kerja saja Pak dari situ. Boleh lah kita jadikan alternatif itu, resign gitu. Mungkin bisa, cuman itu menurut saya itu keluar dari tanggung jawab sih Pak. Iya betul. Lari dari tanggung jawab. Iya, lari dari tanggung jawabnya itu. Tapi ada loh orang yang kayak gitu, maksudnya dia nggak benar-benar kesulitan, udah dia keluar saja, dibiarkan saja masalah itu. Tapi itu nggak itu ya, nggak fair ya. Kalau seorang ini harus tanggung jawab. Oke, makasih Rasmi. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi itu ya alternatifnya. Nah sekarang alternatif tadi itu coba kita timbang-timbang. Kita bisa melapor, kita berani bersuara lah intinya ya, yang seperti IFF berani bersuara. Kita bisa diam saja, kita bisa bersuara. Anda bersuaranya ke siapa sekarang? Ya, ke atasan kah, ke siapakah? Ya, mengkonfrontir orangnya langsung tadi salah satu alternatif juga ya. Mengkonfrontir itu maksudnya kita coba
tanyakan balik ke yang bersangkutan, betul ya. Tanyakan balik ke bersangkutan, kenapa ini terjadinya? Saya nemukan seperti ini. Itu alternatifnya. Alternatif untuk resign bisa saja kita pertimbangkan bahwa itu nggak terlalu ini ya. Nah itu setelah kita tahu ininya ya, kita renungkan intensitas moral dari situasi itu, kita timbang-timbang evaluasi konsekuensinya, kemudian apa tanggapan dari orang-orang yang akan kita laporkan atau konfrontir, kemudian pertimbangkan hak seseorang, pertimbangkan juga kebajikan kita sebagai seseorang yang mempunyai motivasi etis, ya kan itu bagian dari langkah ketiga kan. Pertimbangan etis tadi menyajikan apa saja yang ini, kemudian kita renungkan itu niat etis kita seperti apa. Nah sekarang langkah berikutnya ini di niat etis ini kita pertimbangkan konsekuensinya. Nah salah satu alternatifnya tadi itu konsekuen apa? Kalau kita diam saja konsekuensinya apa? Coba kita lihat lagi. Kalau kita belapor konsekuensinya apa? Melapor ke pemilik konsekuensi apa? Melapor ke orang bersangkutan konsekuensinya apa? Melapor ke polisi pihak berwajib konsekuensinya apa? Nah, harus kita timbang-timbang ya. Henry Apriadi. Iya, Bapak. Kalau tadi salah satu alternatif dibilang sama Nur Asmi tadi kita bisa mengkonfrontir ke si pelakunya. Oke. Menanya balik. Kira-kira konsekuensinya apa kalau kita melakukan tindakan itu? Kalau konsekuensinya, Pak, mungkin konsekuensinya kan kita mendapat nilai lebih, Pak, dari perusahaan apabila kita melapor dengan keadaan situasi seperti ini. Ya maksudnya ke si pelakunya. Jadi saran si Anu tadi, si Asmi tadi, kita takuni langsung aja ke pelakunya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, konsekuensinya kan kita di dilema etis juga, Pak. Di satu sisi kan kita kan mungkin kan sama Larry Davis kan anak buahnya langsung, Pak. Ya kan. Di sisi lainnya kan kita memang melanggar integritas kita, Pak, sebagai seorang akuntan. Jelas kalau orang kayak begini umumnya kalau kita tanya balik dia akan selalu apa? Defensif ya. Iya, Pak. Konsekuensinya adalah dia akan mengajukan argumen balik. Betul, Pak. Nah, ada saja alasan dia apalah macam-macam lah itu ya. Dan berarti konsekuensinya kita harus siap kalau kita mau mengkonfrontir dia, ya kita harus siap juga dengan argumen balik yang kita lawan. Ya. Nah, sudah siapkah kita untuk itu? Nah, itu kita timbang-timbang. Kalau kita melapor ke atasan, atasannya kebetulan bapaknya si pelaku, konsekuensinya apa? Sebenarnya ya Pak ya, jujur ya Pak ya, kalau di dalam mungkin anak dari suatu pemegang saham perusahaannya kita mungkin bisa kalah juga Pak argumennya Pak. Mungkin dia lebih percaya dengan anaknya sendiri. Oh, kita yang kalah maksudnya? Ya. Dia akan membela anaknya? Pastinya mungkin Pak. Dan kita dianggap kalau kita kurang argumen kan Pak, pastinya itu kan kita kalah dalam situasi ini. Ya. Nah kalau kita lapor ke dua orang lainnya, gimana? Kan ada pemilik lainnya selain si bapaknya. Ya pasti kan mungkin dia masih mempercayai orang yang di dalam itu Pak, daripada orang yang baru kan Pak. Tapi kan si pemilik yang lain kan dirugikan. Ya enggak? Kan uang sekian ribu tadi itu milik bersama 3 orang. Kalau ini kan kalau proses seperti itu kan harus diaudit juga Pak. Audit kan, yang mana yang benar. Ini sudah ada buktinya, nggak perlu diaudit kok, sudah ada buktinya ini nih. Ini apa ada ceknya, ada bukti banknya. Kalau kita lapor ke mereka, ya, maaf Pak, ini ada sedikit masalah. Siapa pelakunya? Itu si Paul, si anaknya temannya dia. Nah, dia kan berpikir, oh hak saya dirugikan, kenapa uang kita bertiga diambil sama anaknya dia, nah, gitu kan. Itu salah satu hal yang harus kita pertimbangkan, bahwa ada pihak yang dirugikan, pemilik lainnya dirugikan. Iya Pak. Dirugikan, dia jelas bereaksi ya.
Biar mereka sendiri yang berantem. Iya, Iya kan? iya Pak. Itulah yang dinamakan kalau JFF kemarin itu namanya enabler, ya. Ada pihak yang bisa membackingi kita, yang kita sepaham sama mereka. Nah, ini dari tiga-tiga ini saya pikir alternatif ini yang cukup 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 kuat kita Passion, gitu. gunakan, ya. Iya Karena Pak. ada pihak yang dirugikan, yaitu pemegang saham yang lain yang merasa uang bersamanya kok dicolong sama anak ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita berhadapan sama bapaknya, jelas seperti betul kamu bilang tadi, kita dianggap memfitnah nanti. Mau Iya Pak. diajukan bukti apapun dia nggak percaya, dia kan dukung anaknya dia. Kalau konfrontir ke anaknya makinnya karena dia pelakunya, dia nggak mau dituduh. Nah, sekarang kita lapor saja ke yang lain, ya, yang merasa Iya Pak. dirugikan. Itu kan kita timbang-timbang, ya. Tapi nanti kita pikir, ya, timbang-timbang bahwa ini alternatif ini cukup ini beralasan, ya. Kalau lapor ke polisi, bagus nggak menurut? Kalau lapor ke polisi, Hmm. mungkin ya lebih baik kan ada bukti-bukti di internal dulu Pak, sebelum masuk kita ke ranah Bukti itu ada, hukum. cuman biasanya ya itu diselesaikan internal dulu, jangan bawa ke Iya, jangan dibawa ke ranah hukum dalam dulu. dalam aturan akuntan gitu juga, ya. Kalau kita menemukan sesuatu, kita tidak membawa itu, tidak boleh kita sebagai pelapornya, biar mereka sendiri yang mengurus. Tapi kita harus laporkan ke pihak berwenang dalam perusahaan tersebut, namanya TOS with chart with governance, ya. Misalnya ke manajemennya atau ke dewan komisaris atau komite auditnya. Mereka yang proses sendiri, ya. Iya Pak. Iya Pak. Jangan sebaiknya berurusan langsung dengan pihak penegak hukum tanpa konsultasi dengan orang yang berwenang dalam organisasi. Siapa Baik tahu Pak. mungkin diselesaikan secara internal, ya, tidak dilaporkan keluar, karena kalau lapor keluar itu punya efek buruk, ya. Efek buruk, ketahuan orang, ya, ada, ya, mencoreng namanya lah jadinya, ya. Biasanya perusahaan menggunakan cara mekanisme internal sendiri, kecuali memang perusahaannya punya aturan kalau sudah melanggar ini pidana, dia laporkan saja. Itu manajemen yang laporkan, si pelakunya tidak perlu ikut laporkan. Baik Pak. Ya, oke. Oke, seperti itu, ya. Iya Pak. Itu kita timbang-timbang, ya, kita timbang-timbang. Bapak, mohon maaf Pak, atas nama Erawan ada Pak tadi. Herawan. Nah, Iya Pak. ini tadi sudah kita timbang-timbang, ya. Ya. Menurut kamu dari berbagai macam alternatif tadi, ya, kita sudah timbang-timbang yang pas yang mana? Setuju nggak kita melapor ke atasan atau lapor ke pemegang saham yang lain? Kalau menurut saya itu lebihnya tuh laporkan ke atasan dulu sebelum kita ingin melaporkan lebih ke eksternal. Itu kan kita harus mencari tahu dulu Pak, buktinya itu apa gitu. Terus bagaimana alur kejadiannya itu Pak. Jadi kita harus lebih meneliti lebih dalam Pak. Jadi kasus-kasusnya tuh bagaimana gitu. Ini Sampai kebetulan nanti kasus ini sudah lagi jelas karena si pelapor tadi, dia yang nangani sendiri, dia sudah punya informasinya, itu sudah nggak dimasalahkan lagi, ya. Dia sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, gitu. Jadi nggak lari ke belakang lagi kita, ya. Karena dia sendiri yang menemukan buktinya, dia sendiri yang mengeceknya, dia sudah tahu kejadiannya, ya. Tapi dia belum melapor saja, ya. Belum menanyakan ke yang bersangkutan, belum melapor ke atasan, belum melapor ke pemilik, ya. Nah, setelah kita timbang-timbang tadi, bagusan mana? Berhadapan langsung kah atau melapor ke pemilik, ke atasan? berhadapan langsung Pak. Oke. Nah, berhadapan langsung, ya. Ini kan kita kemarin ingat teori JFF kemarin, kalau berhadapan langsung dengan pelaku itu mengajukan argumen defensif. Apa yang kita bisa lawan, ya? Kira-kira si pelaku akan menjawabnya apa kalau kita nanya?
Jadi jadi kita Pak, kita tanyakan dulu Pak pada pelakunya apakah dia itu sudah terbukti itu atau pelakunya itu kan bisa saja terjadi itu kan bisa menyembunyikan fakta itu kan harus digali lebih dalam itu Pak. Ya, ini anggaplah kita sudah menggali lebih dalam ya. Kemarin kita sudah pelajari ada berbagai macam argumen yang orang akan gunakan kalau kita menanyakan. Kira-kira dari kalau kita nanya ke pelaku ya, ini ada 5 kemungkinan dia akan menjawab argumen yang digunakan untuk rasionalisasi kenapa dia melakukan itu. Paling gampang itu dia akan mencoba menghilangkan keinginan si pelapor menindaklanjuti. Misalnya dia menjawab seperti ini, itu bukan tanggung jawabmu, kerjakan saja perintah. Nggak usah kamu campur-campur, itu urusan saya. Itu kan locus of responsibility ya, bukan itu bukan urusanmu ya. Ini urusan saya, udah diam saja. Nah seperti itu kalau gimana kalau kita jawab? Nah itu harus kita siap ya. Dia kan pasti defensif ya kan? Iya Pak, karena itu selain dari itu kita perlu juga Pak mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya Pak itu. Ya, itu maksudnya jawaban ke dia kan? Iya Pak. Jawaban ke dia kan bisa kita balas ya kan? Tadi kita ingat ya bahwa ini angkanya besar. Sampai 3 bulan berturut-turut angkanya 30.000. Ini cukup besar, sementara perusahaan perlu uang. Kita bisa gunakan walaupun dianggap kita tuh lancang. Melawan atasan. Atau si atasannya tadi mencoba, udah kerjakan saja tugasmu, yang penting kamu menunjukkan kesetiaan ke saya. Nggak usah bantah apa yang saya mau. Itu kan loyalty, menuntut kesetiaan anak buah. Ya. Seperti itu, kita harus jawab juga. Kita bisa jawab, mohon maaf, ini untuk kepentingan perusahaan. Ya. Perusahaan lagi perlu uang, sementara ini tidak ada justifikasinya bagaimana ini. Ya. Mungkin kita nanyakannya baik-baik ya, ini nggak menuduh ya. Ini ada kejadian seperti ini, kok saya tidak menemukan ininya ya, tidak menemukan bukti pendukungnya. Kok ternyata ada keluar uang sebanyak ini. Dan mohon maaf nih ke rekening sampean, ya. Kok saya tidak menemukan ini. Wah kenapa kamu mengerjakan itu? Ya, saya nggak suruh kamu cek itu. Ya mohon maaf, cuman ini demi tertib rapinya perusahaan harus kita lengkapi. Ya, ya konsekuensinya apa? Kita harus siap dimarahi kalau begitu kan? Ya enggak? Siap dimarahi, dianggap lancang, dianggap terlaluan, ya. Tidak menuruti aturan, tidak menuruti perintah, ya. Nah, jelas kalau cuma ke situ saja kita akan dimentahkan sama dia walaupun kita lawan dengan argumen. Ya. Dia bisa melawan, membalik, ya, bahkan mungkin bisa dianggap memfitnah anak buah tadi itu, ya. Dia bisa lapor ke bapaknya, nih anak buah pengajar ini menuduh-nuduh saya segala macam, udah dipecat saja. Siap nggak konsekuensi dia kayak begitu? Ya, kita harus taktis ya. Kalau kita hanya menggunakan satu alternatif itu saja, konyol kita ya, habis kita. Ya. Sebaiknya kita punya backing. Ya. Jadi kalau di GFF kemarin kan kita ada kerangkanya ya. Kita harus
mencari apa yang dinamakan enabler atau lever ya ini. Apa pendorong atau pengungkit yang dapat kita gunakan? Enablernya adalah orang yang dirugikan dalam kasus ini, yaitu pemilik yang lain, 2 orang itu. Tadi saya sudah katakan, kita bisa lapor ke mereka. Kita bisa konfrontir ya sebagai satu cara untuk memperkuat bukti kita. Kalau itu ternyata mentok, kita harus kombinasikan lapor ke pemiliknya yang lain. Ini ada kejadian Pak, sudah saya tanyakan ke pelakunya, sudah menjawab tidak ya, tapi ini kejadiannya totalnya segini. Gimana baiknya menurut Bapak? Nah, kita kembalikan ke mereka. Bapak, Ibu ya, gimana baiknya? Nah, mereka lah berembuk ya kan di antara bertiga itu. Ya, ini kejadian seperti apa? Wah begini kejadiannya, nah, kan mereka berembuk. Kalau ternyata kita dipecat oleh si atasan kita tadi, yang 2 orang tadi nggak akan membiarkan. Dia berterima kasih pada kita yang melapor. Ya. Mungkin kita akan dipertahankan sama mereka. Memang ada konflik sih, konflik ya. Tidak mudah ini. Cuman kita prinsip JFF kemarin kita harus normalisasi ya. Anggaplah ini kejadian biasa ya. Hari di hidup kita ini ada saja konflik ya kan. Jangan terlalu baper gitu ya. Nah, tapi kita harus kuat posisinya ya, argumennya harus kuat ya kan. Ini demi untuk kepentingan perusahaan perlu uang ya kan. Jangan disalahgunakan ya, untuk kepentingan bersama itu argumen kita paling kuat dah. Di samping kita menjaga etika kita, memegang prinsip bahwa kita harus berintegritas ya, jujur dan tegas ya. Nah, yang dipertaruhkan siapa dalamnya? Dipertaruhkan jelas kepentingan perusahaan. Kepentingan perusahaan versus kepentingan pribadi, yaitu si pelaku tadi. Kemudian apa pendorong atau pengungkitnya ya tadi ya, kita mencari koalisi ya dengan si pemilik yang lain yang dirugikan. Ya. Jadi argumen yang paling kuat apa? Argumen paling kuat adalah adanya kejadian yang merugikan perusahaan. Sementara perusahaan sedang perlu-perlunya uang, ya, dan ini diselewengkan oleh si pelaku ini. Kita tidak perlu pinjam uang keluar kalau uang kita digunakan dengan baik. Salah satu penyimpangannya kan uangnya digunakan tidak baik. Nah, itu kan argumen paling ini. Jadi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu argumen paling kuat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kembali ke sini ya, ke langkah tadi itu, langkah terakhir kita melakukan perilaku etis juga mempertimbangkan tadi, ya. Mempertimbangkan jadi kalau kita ambil tindakan atau perilaku etis, memutuskan tindakan yang konsisten dan kewajiban profesional seseorang. Jelas tadi ya, konsistennya adalah kita jujur. Ya, jujur berarti kita harus katakan, tidak boleh kita mengambil alternatif kita diam saja atau kita pergi meninggalkan atau resign. Ya. Kita tetap harus bersuara. Yang sesuai dengan kode etik adalah kita harus bersuara, tidak tinggal diam dan mengatakan yang sebenarnya. Itu sudah pasti ya. Kemudian langkah apa yang kita ambil memperkuat posisi argumen kita ya. Ya tadi itu, memperkuat posisi kita menjalin koalisi dengan sepemilik perusahaan. Ya. Argumennya adalah argumen untuk menjaga kepentingan perusahaan keseluruhan. Bagaimana kita melawan alasan rasionalisasi tadi itu, kalau kita ternyata si pelaku tadi menjawab bahwa ini bukan urusan kita menjawab itu urusan saya adalah akuntan, orang profesional ya. Saya mengerjakan tugas saya sebagai seorang profesional, saya harus berintegritas, jujur ya. Kalau Bapak, dijawab, saya belum dipanggil Pak, Lewina. oh ya, oke, Lewina ya. Lewina, apa alasan yang paling kuat yang kita bisa gunakan untuk mengatakan ke si pelaku tadi itu, ini bukan urusanmu, tolong Anda diam saja, kerjakan tugasmu. Kalau berani macam-macam, posisi Anda akan rawan. Gimana kita melawan orang yang seperti itu? Kalau menurut saya, kalau misalnya orang bilang seperti itu, Pak, kayak kamu ini kan masih di bawah, bukan pemegang saham yang paling tinggi. Kayak kita juga kekurangan dana kayak gitu di perusahaan. Kecuali kamu pemegang dana perusahaan, seharusnya
kamu bisa aja pakai seenaknya, tapi karena kamu bukan pemegangnya, mungkin saya akan memberitahukan kepada pemegang saham yang lain. Seperti itu, Pak. Itu ya. Karena dia karyawan juga sebenarnya kan. Iya, Pak. Dan Walaupun dia sebenarnya anaknya kan, ya, walaupun dia anaknya si pemegang saham sebenarnya, tapi dia kan di karyawan juga. iya tetap karyawan juga, Pak. Oke lah. Menyadarkan dia tentang posisi dia gitu ya. Iya, Pak. Cuman alasan paling kuat tadi itu ya kita harus menjaga kepentingan perusahaan keseluruhan. Ya, bukan hanya posisi dia, ini kepentingan perusahaan ini kita harus utamakan, jangan hanya kepentingan pribadi. Itu sudah argumen paling kuat dah. Kita mau perusahaan ini tetap lanjut apa mau mati ya. Kalau mau mati dan situ ambil keuntungan dari situ ya matilah kita sama-sama kan gitu. Wah, paling sulit dari dibantah. Kita mau perusahaan ini mati atau mau terus? Ya, kalau mau terus, ayo kita optimalkan, jangan diambili, jangan salah gunakan. Ya, sudah buat itu argumen. Kalau kita dianggap sok gimana? Oh, sok lu. Ya enggak lah. Kita jawab itu tugas kita ya, sebagai seorang profesional itu tugas kita, bukan kita sok-sokan ya. Ya sudah tugas kita. Kalau nggak diterima ya apa-apa, ya itu konsekuensinya. Ya. Orang profesional justru akan menanggung resiko apapun kalau dia bertindak jujur. Ya. Mau dipecat ya terserah. Ya. Kan kalau dia harus berani ya rezeki ada aja nanti ya kan. Cuman kita bertindak jujur dalam ini sesuai dengan prinsip sudah merupakan tugas kita atau duty kita gitu ya. Nah, itu yang harus ditunjukkan oleh seorang akuntan yang baik. Dia harus tegas memegang prinsip itu apapun kondisi. Tapi tentu saja dia harus taktis juga ya, nggak sembarang ambil tindakan yang merugikan. Ya makanya taktis kita harus cari orang yang bisa kita harap membantu kita. Siapa orang yang dapat kita mintai dukungan? Kita tidak bergerak sendiri. Dia tidak berjuang sendiri, tapi ada seseorang yang juga ikut sama-sama dengan kita. Itu yang cara taktis seperti itu. Kita cari orangnya. Ya, dalam hal ini kasusnya adalah mereka yang dirugikan, kita ajak mereka. Nah sekarang kita satu koalisi dengan dua orang ini, melawan satu orang dengan anaknya tadi. Itu ya kalau menurut JFF seperti itu ya. Jadi kita ini satu tidak bertentangan sebenarnya yang ini kerangka ini dengan kerangka JFF. JFF itu menambah sisi yang sebelah kanan ini waktu kita mengambil tindakan. Kita berani mengambil tindakan, berani bersuara, berani melapor, dan juga berani tahu cara yang taktis agar posisi kita tidak terganggu, posisi kita aman. Ya. Nah makanya itu dalam banyak organisasi dibuatlah cara pengaduan supaya orang yang takut atau enggan untuk melapor karena mengganggu posisi dia yang aman itu bisa disalurkan komunikasinya sehingga mereka bisa menindaklanjuti kalau terjadi apa-apa. Itu namanya saluran hotline whistleblowing, ya. Whistleblowing system. Penting sekali. Ya. Harus ada mekanisme mengadu semacam itu. Dan perusahaan ini kebetulan dalam kasus ini tidak ada ya. Karena ini perusahaan kecil, tidak ada hotline semacam itu, tapi dia bisa lapor ke atasannya, ke pemiliknya. Seperti itu. Oke, itu yang kira-kira ini jawaban yang ini. Ya. Nanti saya minta Anda juga merangkum jawaban kita ini ya. Untuk saya minta dikumpulkan lagi nanti. Sebenarnya di buku kita ada ya pembahasan tentang ini. Saya buka kembali ya. Di buku kita ada dibahasnya. Saya coba balik lagi ke sini. Di buku kita kebetulan ada dibahas mengenai kasus ini ya. Jadi langkah pertama identifikasi isu etika dan profesional ya. Tadi sudah kita bahas sebenarnya. Memang ini adalah merupakan fraud, yaitu penyalahgunaan aset karena menarik uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian dampak lain adalah laporan keuangan mungkin tidak akan disajikan dengan wajar karena angkanya tidak sesuai dengan penggunaannya. Ya tadi belum kita bahas ya, itu ada terkait dengan laporan keuangan. Ya tadi itu
dibebankan ke berbagai macam akun biaya ya, tapi padahal tidak ada substansinya di situ. Padahal itu uang untuk kepentingan pribadi tapi digunakan berbagai macam biaya. Kemudian ketiga, bisa terjadi pajak juga salah ya. Pajak dia terlalu rendah jadinya karena ada beberapa komponen biaya yang bukan merupakan komponen biaya. Itu adalah justru pendapatan buat karyawan yang harus dipajaki. Ya, dipajaki. Jadi ada masalah pajak juga yang akan terdampak. Stakeholder atau pihak yang berkepentingan tadi sudah kita bahas ya, pemilik, ya si atasan, si dari bersangkutan, bank, kemudian ada instansi pajak, perlu kita sebutkan instansi pajak karena pajaknya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan. Ya. Kemudian standar profesional jelas ya kan, integritas nomor satu, objektivitas juga bisa ya. Cuman integritas yang merupakan hal yang paling pokok, objektivitas bahwa si Davis harus jangan bias atau terpengaruh oleh pimpinannya dalam membuat keputusan yang objektif ya. Dia mungkin tidak objektif karena dia di bawah pengaruh dari atasannya merupakan pelaku tadi itu. Kemudian due care itu berkaitan dengan kehati-hatian profesional ya, dia mencermati, mencari bukti ya yang mendukung semua itu sebelum dia mengambil kesimpulan ya. Berarti dia harus tadi yang banyak dari kalian mengatakan harus cari buktinya dulu, cari sebabnya, itu juga bagian dari standar profesional bahwa kita harus mencari bukti dengan mencukupi sebelum kita mengambil kesimpulan tentang sesuatu, termasuk berkaitan dengan fraud. Kemudian kedua, identifikasi dan evaluasi alternatifnya. Alternatifnya adalah jelas ya kan tadi itu ya. Karena ini tindakan fraud ya, kita harus punya kewajiban hukum ya untuk melaporkannya ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan masalah perpajakan bahwa pajaknya tidak sesuai ya. Alternatifnya tadi do nothing ya kan, do nothing, kita tidak melakukan apapun ya, kita tidak akan mengadu, tidak akan ya diam sajalah ya, tapi ini juga tidak sesuai ya, tadi sudah ada beberapa kali mengatakan ini tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan tanggung jawab etika kita yang harus jujur dan terbuka. Kemudian mengkonfrontir si pelakunya dan meminta penjelasannya kenapa, atau kita meminta dia oke, tolong uangnya dikembalikan, bisa juga ya kan, alternatifnya meminta dia mengkonfrontir tolong uangnya dikembalikan ya. Atau membawa ini mengadu ke pemiliknya apapun yang dikatakan si pelaku. Pertama melapor kemudian lapor ke atasannya, ke Jack Jones, atau lapor ke pemilik yang lain. Nah, langkah ketiga kita pertimbangkan konsekuensinya ya, tadi kita pertimbangkan konsekuensinya, intensitasnya seperti apa ya kan, kemudian kita ngambil tindakan dengan lapor. Nah, kemudian kalau menurut rangka GFF ya, GFF kita melakukan bersuara, kita harus siap melawan reason atau rasionalisasi oleh pelakunya ya. Pelakunya jelas minta kesetiaan kita ya kan, tolong Anda ikuti apa yang saya katakan, jangan melawan yang saya katakan. Seperti itu sudah merupakan argumennya. Tapi tadi beberapa delegat sudah jawab ya, bisa jawab seperti itu ya. Kemudian siapa yang tidak setuju, yang jelas tidak setuju ya jelas pemilik ya kan. Lever bisa kita anggap sebagai pemilik, dan kemudian persuasif apa yang kita bisa argumenkan, sudah kita jawab tadi itu ya. Nah, dalam kasus tadi itu ya, dia mungkin bisa beralasan bahwa dia kenapa menarik uang itu karena gaji dia kecil ya, nggak cukup untuk keperluan dia ya kan. Dia bisa memperkecil masalah ini kejadian ini saja kok, tidak akan terjadi lagi ya. Dia menganggap ini sudah selesai ya, tidak akan terjadi lagi ya kan. Saja dijawab seperti itu ya. Atau dia bisa menjawab ini kecil saja kok, 30.000 kan kecil saja, tapi kita bisa jawab besar loh itu ya, nggak sembarangan, karena kita pinjam uang saja ke bank karena kita kurang uang, kenapa tidak anggap tidak material ya kan, seperti itu bisa kita jawab sebenarnya. Ya itu ya, ini bisa kalian baca sendiri di sini ya, yang sudah kita bahas seperti itu. Nah, selesai dari diskusi kita hari ini, nanti saya minta Anda
buat lengkap seperti tadi ya. Anda buat lengkap seperti tadi, jawabannya menurut kerangka tadi itu ya. Yang sudah kalian masukkan kemarin itu sebagian besar belum lengkap ya. Tolong Anda kerjakan dengan rapi lagi ya, kerjakan lagi tugas tadi ya, dengan rapi lagi dengan hasil pembahasan kita hari ini dan juga ditambahkan mengenai JFF-nya. Nanti saya susun ulang instruksinya, tolong dikerjakan lagi minggu depan dikumpulkan buat memperbaiki tugas yang tadi barusan kita bahas, tolong dikerjakan lagi gitu. Karena saya nggak mau nilai yang sudah ini belum ada, masih belum sempurna menurut saya. Ya tolong itu dikerjakan lagi. Kemudian saya kan masih ada utang minggu lalu saya nggak masuk ya. Saya ganti dengan rekaman perkuliahan ya. Tapi sebelum ke sana nanti saya kirim semacam kuesioner singkat, ya, kuesioner singkat ya. Kuesioner nggak sulit-sulit amat, cuma diminta menilai saja ya. Nanti hasil kuesioner itu yang akan dibahas di rekaman yang akan saya berikan untuk mengganti minggu lalu. Jadi kuliah kita tidak ada yang kosong diganti dengan minggu lalu itu. Tambahan itu ya. Dan sambil ini dikerjakan juga. Yang saya minta ini dikerjakan juga ya. Sebaiknya lengkap ya, pakai langkah-langkah tadi ya, terus kemudian dijawab. Oke, itu ya. Selain kuliah tambahan yang 1 minggu, maka berarti setelah menyelesaikan yang rekaman nanti saya berikan, itu berarti kuliah kita berakhir. Ya. Jadi selain yang saya berikan rekaman, tidak ada kuliah tambahan selain ini ya. Jadi minggu depan itu sudah minggu tenang, jadi kuliah kita untuk mata kuliah ini berakhir ya. Jadi nanti tolong kalian kerjakan yang itu sebagai tugas untuk melengkapi nilai tugasnya. Nanti mengerjakan juga kuesionernya yang tugas ini akan datang. Kemudian nanti di midtest 2 minggu lagi setelah tahun baru ya. Tanggal hari Rabu, tanggal 3 itu ada ujian mata kuliah ini ya. Nanti ujian saya kirim di grup di Google Classroom dan juga dikerjakan di jam yang sama ya. Dikumpulkan di hari itu juga ya, di scan jawabannya dikumpulkan di hari itu juga. Itu untuk. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Masih belum jelas? Cukup, Pak. Ya, oke. Nanti dikerjakan yang saya minta Pak. ya. Karena soal ujian kebanyakan dari diskusi yang sudah kita lakukan. Oke, itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Selamat malam. Saya mohon maaf kalau ada salah dan hilap selama 1 semester ini saya mengajar ya. Mudah-mudahan Anda dapat manfaat dari mata kuliah ini ya, dan juga dapat hasil yang baik nilainya nanti. Ya. Amin. Makasih Pak. Ya. Amin Oke, saya Pak. akhiri Terima ya. kasih Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak.